Tapi ngomong-ngomong yang duluan siapa sih? Randy apa Dennis? Dennis. Duluan Randy. Duluan aku ya? Duluan Randy. Oh ya duluan. Waktu SMP. Radio Vlog is back, guys. Balik lagi. Belum. Ini perdana kali kita bikin podcast di Sams. Pecah telur ya. Pecah telur. Tepuk tangan buat Lila bintang tamu kita. Tar dulu. Lo notice gak? Apa tuh? Pertama kali kita ngomong ke mic. Oh iya. Biasanya tuh cuman gimmick. Biasanya gimmick. Tetap pakai wireless. Cuma ada mic-nya. Kalau ini udah beneran, Ren? Sekarang beneran. Harusnya kan ada headphone, cuman karena kebanyakan kita nggak sanggup beli. Iya kan? Maaf ya. Cicil-cicil ya. Cicil ya. Headphone-nya ada cuma 2, kan nggak adil kan? Nyicil lah pelan-pelan. Nyicil. Guys, kita ketemu lagi di Radio Vlog. Kita akan mengungkap Radio Vlog tuh sebenarnya itu infotainment kan? Ntar dulu, ini radio vlognya di mana sekarang kan? Oh, di Sams Angel Coffee and Bistro. Pertama kali ini karena Lila doang. Karena Lila ya? Karena Lila. Karena kemarin ditagih ya, Ren? Marah-marah dia. Kapan nih Lila? Dia lu parah sih, bukan yang ngundang dari dulu. Dia. Tapi enggak. Emang disisain untuk yang acara spesial kayak spesial. Untuk pecah biji ya, Pecah biji. Orang-orang spesial. Kalau pecah telur biasa, ini pecah biji. Iya benar, pecah biji. Lebih sakit ya kan? Majuin dikit bang biar kayak vokalis gitu. Oh, iya. Belokannya bagus ya. Biar kayak Aryo tuh. Nah iya, biar masuk semua. Belokannya bagus. Iya kan. Ini kita Randy studio bagus banget loh. Alhamdulillah ya. Bagus banget. Nomor rekeningnya masih. Gue masih nyimpen. Dulu video klip gue dia megang. Jadi gue transfer pernah ke dia kan. Iya. Jadi masih ada. Menarik. Move on. Kita mau ngapain? Nggak tahu. Ada pertanyaan. Ada sih. Kita kenalan dulu lah. Iya kan. Ini Lila dengan konsep baru, bener? Betul. Vokalis baru lah. Oh, bukan konsep baru ya, tapi vokalis baru. Vokalis baru. Kenalan dong, vokalis barunya namanya Hi everything. Wes. Hi everything Gila, everyone. tunggu coba. Hai, gimana? Hai. Ih, gila. Merdu. Dari C. Iya. Langsung ada nadanya gila. Langsung nada. Emang vokalis. Emang vokalis beda. Kalau Randy vokalis, Ren? Enggak, bukan. Enggak. Udah ya? Lebih ke apa? Udah. Dia karaokeer. Karaokeer. Halo, gua Aryo, vokalis barunya Lila. Aryo. Harus ditekan. Ada Aryo. Kita semua udah lama nggak dengar tepuk tangan dan riuh. Iya kan, udah lama kan. Banget. Ini mati ya? Cek. Oh ada. Ternyata ke depan. Ya, ngapain ketawain? Salah. Aryo ngomong diketawain Porbot. Oke, berarti Aryo sekarang yang ngisi di tempat vokalis ya? Iya, mengisi di garda terdepannya. Di garda terdepan Lila ya. Suaranya itu luar biasa. Suaranya memang menawan. Tuh, dia begini tadi. Ada nadanya. Kan. Gila. Merdu kan? Nyiung gitu kan. Sing gitu kan. Keren. Tapi luar biasa udah dengar single terbaru Lila. Bagus banget pokoknya. Oke. Biasa kalau begitu malah belum dengar. Tapi bagus. Tapi emang pasti bagus. Pasti bagus. Gue yakin bagus. Lilaku di sana udah dengar lagunya Move On belum? Udah dong, band yang hampir gak jadi itu kan. Udah jadi anak band, jadi pemain sinetron semua. Tapi kalaupun Tapi keren. Kalau belum denger single Lila terbaru, ntar kita bawain di sini kok. Oh, karena kita juga spesial diundang di Pecah Biji di sini. Kita juga akan bawain lagu yang spesial. Lagu spesial. Keren banget. Jadi pertama kali ya. Super. Nggak, padahal banyak di podcast lain juga udah bawain lagunya. Cuman peres-peres aja. Karena ada kita pertama kali di sini. Baru di pertama kali kok. Baru tadi dibikin lagunya. Baru tadi dibikin. Si hangat-hangatnya berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Abang-abangku gitu kan. Sudah lama tak bersuara. Sudah lama. Dek Randy. Si Divin sama Dennis kayak lagi galau. Divin galau ya? Bukan lagi galau, nggak kebagian mic pak. Ngomong aja sih. Jadi kita berdua. Tuh kan kita yang malu kan jadinya kan. Maaf ya. Kita doain channel ini supaya berkembangnya pesat banget. Jadi bisa beli mic semuanya. Bintang tamu kita nggak biasa sebanyak ini kan. Iya. Jadi micnya segini tuh kayak Justru kita yang minta main kesini loh kemarin. Benar. Ayo bilang sama Fare, Re itu kapan ke tempat si Randy, cepetan buruan gitu. Iya, karena malu anak band nggak ada kerjaan nih, ayo. Oh, curhat. Kalau ada interview di sini katanya langsung booming, Ren. Oh, iya, amin. Bener ya, Ren? Amin. Kalau gitu kita harusnya booming dari awal. Iya, harusnya ya. Kita duluan harusnya kan. Iya kan. Tapi gara-gara Lila kita juga booming semua. Benar. Amin. Gue setuju. Iya kan? Ya, Vin? Iya. Galau ya, Vin? Enggak. Biasa.
Ini infotainment loh. Ini infotainment. Iya makanya. Tadi ini memang ngobrol. Yang lama udah kelar, sekarang dia yang baru. Dia yang baru. Makanya. Ini kita ulik ya. Boleh gak sih? Boleh. Kita kasih pertanyaan dulu lah. Enggak, ntar dulu. Sebenarnya kan ini SOP, lu lupa sama SOP ya kan? Jadi kita kasih tahu dulu radio vlog tuh apa sih? Oh, iya, Vin bakal jelasin, coba Vin. Nah ini selalu bagian gua emang ngejelasin. Iya benar ya. Bagian jelas-jelasin ya. Kayak pecah telur nih harusnya yang lu kasih. Kan baru ya. Lu lupa ya? Karena udah lama gak radio vlog kan? Lupa kan gimana ngomongnya kan? Enggak. Jadi radio vlog itu selalu dimulai. Dengan menceritakan dengan bismillah. Itu gua setuju. Biar berkah. Benar. Tapi ya kita mulai dengan cerita perjalanan dari Lila ini dari nol banget sampai sekarang seband apa namanya? Apalah itu ya. Seonggok sebanyak segeng. Semegah Lila ini sekarang. Sekeren Lila lah. Iya. Tolong diceritakan lah. Mungkin perjalanan awal sampai akhirnya udah ganti vokalis. Pertama kali masuk ke dunia kan. Ini bintang tamu pertama kali kan Lila di sini. Soalnya kita udah ada beberapa bintang tamu yang udah yang kedua. Jadi kan nggak mungkin kan ceritanya yang sama kan. Udah. Oke. Iya kan. Kalau sekarang kan Lila belum pernah di sini. Jadi boleh lah ceritain. Tapi nanti stripping ya. Boleh. Tiap hari. Iya kan. Mahal bayarnya. Mahal. Iya kan gue udah kasih surat. Tadi 2M. Iya. Satu lagu. Udah surat tanah udah ada. Jadi kita kan mau event kan mau ngundang Lila gimana? Iya benar. Jual rumah. Plastik aja. Mau plastikannya plastik. Oh iya. Oh iya. Boleh kresek. Iya. Yang kresek. Ada sedotannya lagi. Iya. Enggak, yang gelasnya plastik juga. Oke lah, siapa nih yang mau ngomong nih kira-kira perjalanan awal karirnya Lila? Di dalamnya. Pertama kali tahun berapa? Biar diceritakan. Gua udah kayak ini loh presiden kan? Mau ditambah mic aku nih. Lagi. Dia kan lagi. Ceritakan lah perjalanannya. Ya kalau Lila itu anak-anak Pekanbaru sama Marendi kan juga anak Pekanbaru tuh. Kita satu sekolahan pas SMP. Nah, jadi di Pekanbaru tuh emang satu kelas ya? Jauh lah dia lebih tua lah. Satu kelas loh sama Randy. So muda iya. Tua juga ya. Bukan Randy yang tua, gue yang muda. Randy mah muda. Bukan, dia tinggal kelas mulu kan. Dia tinggal kelas ya. Venter ya. Jadi gitu, dari Pekanbaru ya kan Ren. Randy sebenarnya udah tahu ngapain mau cerita. Beda dong. Kalau dari nonton nggak tahu. Oke. Dari mulut gue beda lah. Oke. Gue ceritain yang pribadinya gue tahu. Kita bahasa Pekanbaru aja, Wak. Gue juga tahu. Karena sama-sama Pekanbaru kan, Wak. Ayolah, pakai bahasa Pekanbaru lah kita. Ada subtitle kok. Harus gitu dong. Ada subtitle. Nah, jadi dari Pekanbaru emang punya band tapi beda-beda kan. Bandnya beda-beda. Terus ke Jakarta. Ke Jakarta tuh sebenarnya kayak udah sama band-bandnya sendiri. Tapi bandnya yang lain-lain ini pada gagal semua nih. Wah. Dennis, bandnya gagal. Dulu gue ngeband sama vokalisnya 420. Oh, iya, dia sama Ari dulu nih. Habis itu gue cabut, gue masuk Lila gitu loh. Iya. Sekarang Arinya yang booming. Terus kemarin gue telepon, Ri, gue main bareng lo dong. Gue sibuk nih. Sampret tuh. Mohon Mas Ari biar dengerin Lilanya ya. kan juga booming. Arinya ngambek ditinggalin sama dia. Oh, jadi Dennis yang ninggalin Ari sebenarnya Iya. awalnya. Karma kan, nggak Karma, boleh. itu Makanya makanya bagi yang nih. ninggalin itu nggak boleh ya. Iya. Bagi yang ninggal. Pak kenapa Pak? Maaf. Suka kelepasan. Kalau ngomong ditinggalin. Nah, terus gue lanjutin ya. Lanjut. Terus pas di Jakarta akhirnya pada nggak jelas, bandnya pada nggak jelas semua nih kan. Akhirnya ya udahlah, gue datang sama Ame dulu tuh, drama yang lama, abangnya dia nih kan udah digantiin nih. Ini adeknya. Adeknya digantiin, terus carilah bikin band. Akhirnya nyari satu-satu tuh. Kalau Dharma kan kebetulan kenal pas dulu sekolah di Bogor, sempat sekolah di Bogor, ketemu Dharma di Bogor. Terus si Dennis ajakin Dennis, terus baru sempat audisi akhirnya dapat Naga tuh, vokalis sebelum Mario dapat Naga, akhirnya ajak deh gabung gitu, bikin band lagi ya. Akhirnya memang Tapi sekarang kenal sama Fahri gimana? sama siapa? Ini kalau cerita-cerita nih satu perguruan kita nih. Satu mantan, Pak. Dulu, Pak. Ayo. Coba itu bagian itu cerita. Kita butuh cerita yang itu. Ntar dulu. Abangnya di belakang. Abangnya di belakang lagi. Adanya dia mantan kita. Leweng. Oh iya ya.
Oke, garis besarnya gitu deh. Pokoknya intinya kebentuk di Jakarta, anak Pekanbaru. Makanya kenal Fahri. Udah gitu. Tahun berapa sih? Tahun berapa? 2005. 2005 ya? 2005. Oh, gue masih TK itu. Tapi masih TK. udah di Jakarta kan, Ren? Udah di Jakarta kan? Iya, TK-nya di Jakarta. Jakarta kan? Nongkrongnya di TK sih. Pedofil kan dapetnya sekarang gitu kan. Bedanya 11 tahun. Berarti waktu gue nongkrong dia masih TK. Jadi gitulah. Akhirnya ketemu terus bikin band dulu kan namanya bukan Lila ya? Mahameru dulu. Mahameru dulu, ganti nama masuk label kan. Labelnya bilang wah Mahameru namanya jelek banget gitu. Wah sialan gue bilang nih namanya. Yang bikin nama Lila itu siapa? Bareng-bareng sih. Kenapa namanya Lila? Waktu artinya apa artinya? Artinya sebenarnya nggak ada, namanya Lila, artinya sih kayak iseng aja kayak bikin namanya Lila. Waktu itu lagi tren bukan. Ya memang dari judul lagunya Oasis karena semua suka Oasis, tapi kalau sebenarnya lagi kayak waktu zaman itu tuh kayak lagi booming banget band nama cewek. Nama cewek. Ada Kayla, Alexa waktu itu. Juliet. Dua-dua semuanya disebut aja kan? Sama nama-nama Alexa. Nama-nama cewek. Akhirnya oh, tapi kan itu baby bukan Sila. Nah, siapa? Alexa. Mantan-mantan iya. Kalau Kicap sih tiba-tiba. Gimana itu apanya masih ada? itu Apanya videonya? Video lagi bareng-bareng gitu kan. Iya, video terlalu banyak video-video. Terlalu banyak untold story di sini ya. Gua nonton. Nonton apanya? Yang video lagi bareng-bareng. Iya. Lagi ya gitu. Oh iya lagi Tapi bareng-bareng. masih ada nggak videonya? Pengen nonton. Jangan dong. Terus. Akhirnya gitu kan. Bikin Lalila tuh ya namanya. Bikin Lalila. Akhirnya jalan dari ya sampai sekarang terakhir akhirnya ganti vokalis 2000 berapa sih sekarang gue lupa. 2019 ganti vokalis akhirnya Aryo. Udah, ini. Nah, berarti pertama kali Lila bikin album langsung meledak tuh. Langsung meledak. Lagu tuh. yang apa tuh? Mantan Kekasih. Mantan Kekasih. Abis itu booming semua tuh, Abis itu Takkan Ada. Itu Mantan Kekasih terinspirasi dari mana emang? Terinspirasi dari mana emang Mantan Kekasih? Dari mantannya Ame dulu. Mantannya Ame ya? Iya, mantannya Ame. Mantannya Ame. Sebenarnya dari semua mantan sih. Pokoknya yang nggak ada dibilang ya jadi tumbal kan, mantannya Ame. Kan. Padahal kan enggak kan. Suka gitu. Biar cepet. Telepon Ame lu. Bener nggak dari mantannya Ame? Yang jelas bukan dari mantan kita lah. Iya. Abangnya di belakang. Abangnya di belakang. Mungkin nanti insert kali ya gambar mantannya ya. Jangan, udah punya suami. jangan, yang baru aja yang baru. Oh iya. Kita punya pertanyaan loh. Boleh. Kita buka dulu ya. Iya. Pertanyaannya untuk Lila. Pertanyaan pertama Randy. Harus dijawab secara cepat. 2 detik. Siapa yang jawab? Teriak rame-rame. Enggak, Deng. Oke. Enggak, Deng. Apa ya? Oh iya ini. nomor 1 tuh. Nomor 1. Ya. Gini guys, dulu band Lila ini kan punya nama Sign. Yaitu dulu personilnya Ame, Fare, Dharma ya? Rizky. Oh Rizky. Oh jadi dosen sekarang? Jadi dosen. Mungkin untuk rektor sekarang kan? Wih, keren. Gila. Terus Gila. mungkin untuk sebagian orang belum tahu gimana ceritanya dari Sign bisa ke Lila. Dulu Sign ya bener ya? Iya. Sign tuh apa sign? Kok tadi nggak disebut sih? Oh iya lupa. Parah Iya banget. Enggak. Kalau Sign itu kan beda formasi, Ren. Oh. Maksudnya kalau misalnya formasi dengan yang Lila memang namanya Mahameru. Tapi sebenarnya kalau di Beda project ya. Beda project. Dimundurin lagi awalnya memang Sign bener. Dia ngingetin loh. Lu Iya, tawan dia loh. Bukan tim kreatif. Tahu kan? Iya, lebih tahu Soalnya dia kita loh. kerja itu loh yang waktu kita di Interstudy. Oh itu. Itu vokalisnya dia. Oh iya. Iya, itu bukan. Yang kita mau bikin web series. Iya, direktur sekarang. Jadi dia mau bikin web series. Lucu malah. Iya kan? Lucu. Funky. Dia bilang kan dia kalau mau ngajar itu di kelas-kelas yang S2 kan. Iya, karena ya kan pakai rok gitu. Udah beda. Dia selalu Tipis ya. Gila, kelihatan banget ya vokalis gua udah jadi rektor. Anak-anak umur berapa ini ngeband? dibohong-bohongin semua sama dia. Nonton lah dia mudah-mudahan lah. Pertanyaan lagi yang kedua lah. Oke lanjut. Ada banyak. Jangan ngintip. Nomor 2. Masing-masing dari kalian, album dan lagu mana yang menjadi favorit? Kenangan apa yang pernah kalian rasain di lagu tersebut? Masing-masing. Masing-masing pakai mic. Mana nih? Dari Dharma. Boleh dari Dharma. Bernafas tanpamu. Wah kenapa? Karena Soalnya bagiannya gua bagus.
Ceritanya dari dia. Gue enggak. Ceritanya tetangga dia suka sama pacar dulu. Nih belum pernah ada yang tahu. Anak gang, pacaran. Terus dia galau. Percintaan anak gang, Mbak. Dia curhat sama naga dulu. Curhat sama naga pinter otak bisnisnya kan, dijadiin lagu gitu. Jadi itu emang naksir tetangga dulu. Enggak. Cerita Bernapas Tanpamu itu gue ngerjainnya nggak ribet. Cuman gue sama naga berdua tag udah jadi langsung jadi master. Karena pakai hati. Enggak, karena cuman piano doang. Kalau ada isian gitar drum segala macam kan butuh waktu. Terus yang lain ngapain? Yang lain ngeliatin doang. Ya, jadi kan konsepnya kan piano sama lagu itu tuh jadinya tuh cuman nggak nyampe 3 jam selesai. Karena dari hati. Bernapas Tanpamu paling cepat. Karena dari hati dong. Sebenarnya bukan dari hatinya karena prosesnya lebih. Karena pengalaman ceritanya, jadi kan lebih mendalam. Mungkin. Sesuai. Iya kan. Iya bernapas. Lagu itu emang sampai sekarang masih keren sih dibawain Aryo. Pas Aryo audisi kemarin, bukan audisi apa? Kita ngundang Aryo. Yang awal. Coba nyobain. Bawain lagu Bernapas Tanpamu pakai gitar. Jadi pas kita ngundang Aryo ke Lila itu Fare DM di Instagram. Coba dong tes lu bawain lagu Lila. Ternyata dia nyanyiin lagu itu. Lagunya Bernapas Tanpamu. Nangis nggak nyanyiinnya? Hampir berkaca-kaca. Kalau gue sih sekarang disuruh nyanyi itu gue nangis. Nggak usah. Lagu Happy Birthday aja nangis. Bangkai kamu nak. Oke, yang satunya lagi berarti Fare, Aryo. Tadi pertanyaan apa sih? Lagu yang paling berkesan, yang favorit. Iya, oke. Kalau gue berkesan itu di single pertama Lila malah. Takkan Ada. Jadi yang gue tahu tuh Lila. Ku mohon kepadamu. Jadi yang gue tahu ceritanya Lila ini itu pengalaman dia waktu mantannya SD itu. Iya. waktu pertama kali Akil balik tuh gitu Mas. Aryo bener-bener ya. Kisah percintaan dia sama mantannya pas SD. Bener-bener Aryo gila. Membekas ya berarti. Membekas banget. Enggak. Ya jadi gue udah tahu banget Lila itu dari lagu itu. Dan Lila itu meledak memang di lagu Mantan Kekasih kan bener ya. Nah jadi di lagu Mantan Kekasih itu akhirnya semua lagu Lila muncul ke permukaan dan yang nyantol banget ke hati gue itu lagu Takkan Ada. Takkan Ada yang paling gue dulu inget ya. banget nonton di MTV Ampuh pokoknya. Lila di situ tuh. Iya. Gila. Itu MTV Ampuh tuh band-band gede loh. Iya. Papan atas. Zaman gue SD kan. Iya, maju dikit Mas. Zaman SD. Gak biasa pakai mic ya. Biasa pakai wireless ya. Biasa pakai wireless kan. Baru pakai mic kan. Iya. Jadi di sini ngomongnya kan. Gue harus gini aja kan. Iya. Iya. Enggak apa-apa biasa. Sekarang kayak enggak tahu MTV Ampuh kali Ren ya. Sekarang udah ada di Indonesia ya. Udah nggak ada ya? Ajang musik 10 ya kan. Ajang musik pribumi. Ini kenapa hidup-hidup terus ya? Enggak tahu siapa sini. Kenapa ya? Ada sosok-sosok di sini kayak mencet-mencet ya. Berarti dari Aryo itu, dari Fare apa? Bang Fare nih. Kayaknya di album kedua sih. Di album karena kedua lagu sendiri. Bukan karena lagu sendiri. Di album kedua itu kayak eksplorasi sebenarnya Lila sebenarnya. Kayak eksplorasi Lila yang benar-benar kayak album pertama kan kita kayak beneran kayak dikasih kesempatan untuk masuk label, jadi kayak masih banyak intervensi segala macemnya kan, kayak kita diarahin semua sama label. Nah setelah dari album pertama itu kan jedahnya lumayan lama tuh Ren, 2 tahun. Jadi di situ kita kayak banyak belajar, akhirnya kita kayak dipercaya untuk ngerjain album itu yang bener-bener kayak kita full banget effortnya di album kedua itu kayak kesan pertama ngerjain album, kayak bener-bener ngerjain album sih. Udah gitu di situ ada produsernya Kang Noy kan. Kang Noy. Oh, produsernya waktu itu kan. Kang Noy hari itu tuh lagi ya sampai sekarang Kang Noy kan emang salah satu produser raksasa ya. Produser raksasa. Dia soalnya badannya gede gitu. Kagak, orang kecil. Orang kecil. Kan? Orang kecil, tapi waktu itu dia yang gedein lagu Peter Pan ya, yang bener. Album Bintang di Surga. Dia kalau bukan band keren dia nggak akan mau megang. Berarti tandanya. Enggak juga yang bayarnya mau mahal aja, mau mahal aja. Cocok ya. Yang nggak cocok. Terus ya udah akhirnya itu kayak album yang berkesan banget sih kalau lagunya yang mana? Kalau lagunya tuh di situ ada Magic tuh. Oh, Magic tuh di album itu tuh. Tisu ya? Iya tisu Magic. Itu Black Magic. Tisu. Magic, Lebih Dari Bintang dan lagi tuh. Pokoknya di album itu tuh yang hit semua tuh lagu ya. Hit semua. Album itu hit semua. Sering didengar di mana-mana kan itu. Yoi sampai sekarang FTV pasti. Iya kan. Awal kita explore sih di album itu emang.
Di situ ya Itu agak ada berkesan banget. penambahan dari aransemen segala Benar, macam. dan iya. Dari mulai tracknya cuman ada 20 jadi 35 track. Iya, benar-benar pengerjaan tuh kayak berkesan banget sih. Kerjaannya nih. Banyak ya. Keren ya. Iya ya. Totalitas Kayak anak itu band ya namanya. mereka ya. Iya. Banyak gitu tracknya. Sebaiknya ya. Biasa gue kalau bikin demo itu 3 ya. Vokal, gitar ini udah band ya, sama. Ren? Hah? Ini band ya? Weh. Kita lupa loh kalau kita masih ngeband. Oh lupa ya. Oh, gitu. Gara-gara ini ya. Liburnya panjang. Libur panjang ya. Iya. Yoi. Kan ntar tahun depan kita gas lagi. Ayo, iya, gas Januari lagi. start. Ya? Harus. Biar pecah telur lagi. Berarti itu di album kedua. Nah kalau Dennis, Iya. habis itu baru mantan Abang kita ya. Baru mantan. Abang kita. Sekarang Dennis dulu deh. Terakhir kita kasih kesempatan. Kalau gue sendiri yang paling berkesan album pertama, kalau lagunya apa ya? Mantan kekasih. Sabar, lagunya. sabar. Iya, ingat ya. Nggak, soalnya yang mana, gitu, yang Bang. mana? Gini. Udah, yang mana? Soalnya di Mantan Kekasih itu kita di single pertama keluar, pas single keluar kedua itu menentukan single kedua, kita sempat berdebat tuh sama produser. Terus berantem. Sempat berdebat, jadi kayak produser itu nggak setuju untuk naikin lagu Mantan Kekasih. Kenapa? Karena gini, waktu itu kita itu pas Tak Kanada keluar single kedua kita kan kita lempar ke radio. Jadi dia waktunya udah agak lama tuh. Jadi Mantan Kekasih itu sempat ada di radio segala macam. Nah, mungkin ya kita nggak tahu ya kalau namanya produser kan mereka punya pandangan strategi strategi ya. strategi bisnis gimana segala macam nggak tahu. Dan pada waktu itu dia pengennya itu lagu Dewi Cinta ada di album pertama tuh. Yang mana tuh? Ada di album pertama ada. Dewi Cinta. Nah dia pengennya itu, cuman waktu itu yang berargumen keras tuh gua. Gua tuh keras tuh, karena gua dulu mikirnya kan zaman RBT lagi meledak banget. Iya benar. RBT tuh lagi gila-gilaan dulu. Nah RBT. Makanya lu pada kaya ya semuanya. Ya. Alhamdulillah Mantap ya. Gara-gara itu. Iya Jadi waktu itu kalau kita dengar kan si lagu itu kalau kita telepon kan dia langsung straight to the point, mantan Iya, kekasihku gitu kan kayak manggil orang gitu Iya, kan. benar. Dan zaman dulu gue juga nggak ngerti ya kenapa kita itu pakai RBT gitu loh. Kayak Jadi lu itu pakai mungkin kayak salah satu cara buat lu ngode mantan lu kode, juga kan. iya, bukan Iya, yang itu bukan ya. yang kita, bukan itu. Enggak, Ada beda. abangnya. Ada abangnya. Jadi itulah paling berkesan. Jadi kayak gue tuh di situ bener-bener kayak gue pengennya ini gitu loh. Iya. Tapi produser nggak bisa gini segala macam. Gue agak keras tuh di situ. Akhirnya gua pengen produser mau ikutin lo. Akhirnya ya udahlah kita coba itu. Pas kita coba itu bener-bener itu hal pertama yang gue inget banget. Kita punya temen di Surabaya. Terus tiba-tiba dia main ke kafe. Terus lagu kita itu meledak. Banyak di request gitu di klub-klub, di kafe-kafe. Lagu yang ini, lagu Mantan Mantan Kekasih. Mulai dari situ tiba-tiba radionya naik, TV-nya naik, segala macam meledak. Akhirnya alhamdulillah meledak. Karena itu jadi ya nggak sia-sia lah argumentasi gue waktu itu. Berarti dia punya sudut pandang sebagai produser juga sebenarnya. Bisa dia melihat taste sesuatu gitu. yang ya kira-kira bakal naik yang mana. Gitu loh. Sama Emang satu super lagi dong. kenapa album pertama? Karena di album pertama itu betul-betul kita pure ngerjain itu tanpa beban. Jadi Album kayak- kedua, ketiga berarti beban semua nggak? Nggak beban, nggak beban juga. Maksudnya, bisa dibilang beban ya, bisa dibilang beban karena di album kedua itu, contohnya kayak gua ngisi bass di lagu Lebih Dari Bintang itu tuh betul-betul 4 hari loh Pak, gue nyari isiannya gitu. Galau, Gimana lagi ya? galau. Bukan galau, maksudnya nyari. Kedua tadi Ren. Di album kedua. Oh. Di album kedua itu bener-bener apa ya? Album PR sih itu. Album PR gitu loh. Jadi kayak Detail gua soalnya ya? si Naga ngasih lagu Detail kalau yang detail banget. Kita mau ngisinya gimana nih gitu. Iya. Kita explore nih di sini. Tapi kalau album pertama ya kayak Ya udahlah ngisi. contohnya si Dharma Produser mintanya kan simple aja, nggak usah dibikin. Yang pertama. Sementara Si Dharma dulu gua udah bilang- punya konsep sequencer. Tuh. Oh. Si Dharma bilang bernafas tanpamu dia paling seneng. Gua lebih seneng lagi Pak. Kenapa tuh? Tidak terlibat. Nggak ada bass kan, nggak ada bass ya. Makanya Cuma piano doang. Tiba-tiba jadi aja lagunya. Gak ada bassnya. Terus pas nanggung ngapain? Kalau konser itu lagu favorit. Jadi masa ada list nih. Mereka doang. Bernapas tanpamu bawain gitu Iya kan. kan? Jadi tuh waktu Bisa sebat Naga, dulu ya. Naga tuh kampret lu biar lu bisa. Tapi yang kurang ajarnya kadang dia kan pemalu ya. Gue bilang, "Men, lu tuh kalau lagi show ya lu tunjukin aja." Yoi. Pakai bass dong, pakai bass. Gitu dulu. Biar apa? Tapi kan keren piano doang. Iya, piano Padahal dia doang keren loh kalau di atas iya, panggung. makanya. Tapi Gue dia tuh sering malu, loh Pak, disuruh nonton. gue main bass.
Jadi kayak layernya gitu, gue bilang. Dia keren di atas panggung, emang nggak di atas panggung jelek. Enggak lah, Dharma ini mantap lah pokoknya. Keren. Jadi itu ya. Dari sekarang aduh nggak enak. Mantan abang ya, mantan abang ya. Abang ke mantan. Mantan abang ipar. Abang ipar kita. Hampir, Pak. Hampir. Coba Bang Dipin maju lah Bang Dipin. Kalau Boleh album sapa. pas album aku yang masuk itu album mana? Tarik aja Dunia Sempurna tuh ya. Ya, albumnya Dunia Sempurna, lagunya Pacar Satelit kan Dunia Sempurna kan? Dia masuknya itu pas album ke-9 ya? Album kelima. Kelima? 9 set dah. Sebelumnya kru gitu, angkat alat, angkat berat kita. Iya. Dia nggak mau sombong kan, dia mau jadi kru. Album 4 itu ya Dunia Sempurna ya? Yang mana sih? Yang album keempat itu? Yang pas Dipin masuk? 13 album Lagunya? Yang KCKB. Yang meledak? Kamu cantik, kamu baik itu loh. Gimana lagu? Ayo dong Aryo, coba yuk. Coba. Karena kamu cantik. Oh. Ku beri segalanya Oh yang itu ku ya. punya. Ya. Jadi di situ pertama kali Dipin Iya. masuk ya. Karena apa sih Dipin kok bisa ameknya kemana? Ameknya ya nggak tahu lah urusan mereka lah ini. Jadi Kita mah nggak ada ikut urusan itu. Tapi bukan karena kita, Pak. coba lah, nggak boleh lah kita tanya lah. Ini kan Dipin kan jelas pada album itu dia sukanya kan, karena dia. Tapi gue curiga Ya udah. ini konspirasi nih sama Biar abang. dia masuk kan. Dia masuk. gua Ame nggak tahu, cabut, Bang. udahlah akulah bang. Mungkin Iya, diancam kan bang, aku abangnya. nih, Akulah bang. Kan aku adek kau bang, Iya. aku nih emang kau nggak kasihan dan aku jadi kru ya. Aku juga pengen tampil Iya, ya aku kan. juga pengen bang. ribut ya. Emang kau tega lihat aku ngangkat-ngangkat alat gitu bang, gini-gini. Oh jadi Konspirasi deh Tapi kayaknya. ngomong-ngomong yang duluan siapa sih? Randy apa Dennis? Dennis. Dulu Randy. Duluan aku ya. Oh ya duluan. Waktu SMP. Oh iya. Gila. Mario udah jangan SMP ikut udah dulu. pacaran. Udah lah, SD udah. Udah enak. Terus Jangan ditanya kan kayak gitu-gitu ya. Nggak usah Itu ditanya. hilangnya sejak SD berarti ya? Iya. Hilang. Iya hilang. Pendewasaan dini. Jangan ngomongin masalah pasangan dulu ya. Iya. Ya enggak, tapi ini berkaitan nih. Oke, Coba coba. nomor 3 lo baca. Coba. Mas.